Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan setting aplikasi untuk persiapan seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini adalah berkaitan dengan setting perangkat Bapak Ibu untuk instalasi dan juga setting Zoom. Zoom itu nanti adalah media bagi pengawas ujian untuk memantau aktivitas Bapak Ibu pada saat mengerjakan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kami berharap Bapak Ibu dalam persiapan teknis itu tidak ada kendala, sehingga nanti pada saat melaksanakan pretest PPG Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan nyaman, bisa maksimal ya dalam mengerjakan dan mendapatkan skor yang maksimal. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui untuk setting di aplikasi Zoom nanti. Di antaranya adalah install aplikasi Zoom itu sendiri. Apabila di Android HP Bapak Ibu sudah terinstall, berarti tinggal kita setting saja. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengganti foto profil dan juga nama di aplikasi Zoom, dan itu sebenarnya tidak sulit ya. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja kita langsung ke proses instalasi dan juga setting aplikasi Zoom yang nanti akan Bapak Ibu gunakan pada saat pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik, ini sudah kami siapkan untuk di HP saya yang nanti juga akan saya konekkan. Di sini kami juga sudah saya bergabung di Zoom Bapak Ibu. Ini saya sudah link ke Zoom. Kemudian kita akan instalasi. Ini sudah saya screen recorder, nanti juga akan muncul di sini. Baik, kita akan install dulu. Kita akan buka Play Store Bapak Ibu. Kita buka Play Store terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita cari dalam pencarian adalah Zoom ya. Bapak Ibu ketikkan saja Zoom seperti ini, kemudian cari. Nah, di bagian paling atas itu silahkan Bapak Ibu install ya, apabila belum ada aplikasi di dalam HP Bapak Ibu. Namun jika sudah ada ya sudah, atau Bapak Ibu sudah pernah menggunakannya, silahkan langsung dibuka, karena nanti ketika sudah terinstall di dalam pencarian Play Store itu tinggal kita buka seperti itu ya. Baik, kita tunggu sejenak. Jadi nanti akan kita konekkan sekalian Bapak Ibu. Kita hubungkan juga yang di sini dalam Zoom Meet yang juga sudah saya buat dalam perangkat lain. Nanti akan kita lihat perbedaannya, apakah yang sudah kita edit profil maupun gambar dan nama itu juga akan langsung muncul di dalam Zoom, sehingga nanti untuk bergabung di Zoom-nya pengawas juga langsung di SFO ini peserta kelas saya, misalnya seperti itu. Baik, ini sudah terinstall ya. Sekarang akan saya klik untuk buka terlebih dahulu. Nah, jika untuk halaman awal seperti ini, maka opsinya adalah sign up itu untuk mendaftar, atau sign in itu untuk bergabung apabila Bapak Ibu sudah pernah bergabung. Baik, kita pilih untuk sign in saja. Kita pilih untuk sign in. Kita gunakan akun Google boleh, akun Facebook juga boleh ya, seperti itu ya. Saya pilih join dengan Google saja. Kemudian karena ini sudah pernah bergabung ya Bapak Ibu, sudah pernah bergabung. Nah, ada pilihan ketika di akun Google Bapak Ibu itu tertawat beberapa email seperti itu. Kita pilih untuk ini saja, yang email Jumat Soren. Jadi dengan email apapun itu boleh ya Bapak Ibu. Kita izinkan halaman untuk buka Zoom. Oke, kita izinkan seperti ini. Kemudian nanti akan meluncurkan ya. Nah, ini sudah langsung meluncur Bapak Ibu, sudah langsung meluncur di aplikasi Zoom-nya. Nah, sekarang kita akan setting dulu di bagian profil Bapak Ibu. Kita bagian bawah ini ya, kita pilih yang more. Di sini kan ada meet, meeting, kemudian kontak dan more. Nah, ini adalah kita pilih untuk selengkapnya, kita pilih more. Nah, silahkan Bapak Ibu di bagian atas di sini ada foto ya, foto lama ya, foto, kemudian ada nama dan sebagainya. Kita pilih yang di bagian panah ke kiri ini. Ya, nanti akan muncul bagian profil keseluruhan. Maka kita mulai dari yang paling atas adalah foto profil foto. Ini kita ganti. Caranya tinggal kita pilih di bagian foto profilnya ini, foto yang sudah ada, yang pernah ada, atau jika masih kosong ya tinggal tambahkan di situ. Kita pilih yang kalau take foto itu berarti langsung ambil langsung. Untuk choose foto berarti kita memilih yang ada di galeri kita Bapak Ibu. Kita pilih yang choose foto, izinkan untuk mengakses perangkat media. Kita pilih foto kita. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, kita pilih foto ini sebagai foto ya, foto profilnya. Kita paskan di sini saja, kita pilih OK. Kemudian
ada display name ya, display name, nama yang tampil ya di bagian atas ya. First name itu nama depan, kemudian last name adalah nama belakang ya. Misalnya kita tulis di sini Arsen, kemudian nama belakangnya adalah Asrofi. Tidak harus lengkap, tidak apa-apa Bapak Ibu, yang penting 2 atau 3 kata itu boleh. Tapi kalau mau ditulis lengkap juga bisa. Asrofi Pratama. Oke. Nah, sebenarnya yang muncul ya, display name ini adalah nama yang muncul ada di sini Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini yang di bawah ini yang saya tulis dengan huruf kecil ya, Arsen Zero ya, Arsen Asrofi Pratama. Oke, sudah. Kemudian kita klik simpan. Sudah cukup itu Bapak Ibu. Jadi untuk display name ini ya, untuk mengganti nama Bapak Ibu itu di aplikasi Zoom-nya. Kalau sudah, ini kan kita tadi membuka di aplikasi Zoom. Nah, sekarang kita klik bergabung di Zoom yang sudah di share oleh pengawas. Nah, misalnya di sini sudah saya siapkan untuk join ya Bapak Ibu, untuk join ke Zoom ini. Saya klik saja, ini link yang sudah saya bagikan melalui akun ini. Saya pilih untuk bergabung. Untuk membuka dengan Zoom ya, kita buka dengan Zoom ini persiapan untuk ini sudah bergabung di sana Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini karena videonya masih tersilang ini, maka harus kita izinkan dulu untuk mengambil gambar dan merekam video. Kita izinkan dulu karena di sana kan belum muncul ya. Nah sekarang sudah muncul Bapak Ibu. Jika posisi HP saya adalah berdiri maka di sini yang tampil juga akan berdiri. Jadi akan kita posisikan seperti ini. Saya posisikan namanya posisinya landscape ya. Posisinya landscape. Sehingga ketika pengawas nanti melihat Bapak Ibu itu bisa keseluruhan. Oke, ini saya geser agak ke belakang sedikit. Saya geser ke belakang sedikit supaya bisa, ini seolah-olah kita gunakan untuk di sana adalah untuk melihat aktivitas kita, bergabung dengan Zoom-nya pengawas pada saat kita mengerjakan. Jadi oke, ini yang saya matikan terlebih dahulu ya. Kita matikan yang punya saya matikan videonya dulu. Jadi ketika saya mengerjakan seperti ini ya, seolah-olah adalah saya sedang mengerjakan pretestnya. Jadi pengawas itu akan melihat aktivitas kita. Ini jaraknya baru 1 meter, harusnya 2 meter ya. Jadi ketika jaraknya 2 meter itu akan lebih nampak, lebih luas lagi jangkauannya. Jadi sebelah kanan dan kiri itu akan lebih terlihat lagi. Ini jangkauannya hanya 1 meter, jadi harusnya lebih ke belakang lagi. Terus juga begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu pretest ya, ketika Bapak Ibu pretest itu posisinya, settingnya sudah benar, aplikasinya sudah siap. Nah yang tidak kalah penting adalah sumber cahaya. Sumber cahaya itu diusahakan juga dari depan ya. Jadi misalnya jendela atau sumber cahaya itu dari depan seperti itu. Jika Bapak Ibu membelakangi, nanti yang terjadi adalah siluet atau gelap. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan pencahayaan ya. Misalnya ini saya sumber cahayanya dari atas, dari lampu atas. Kemudian untuk di sini saya menggunakan lampu ya, saya menggunakan lampu di bagian depan itu tambahan yang saya gunakan untuk sumber cahayanya dari power bank, bisa dari laptop ya. Ini saklanya dari sini. Saya menggunakan ring light sehingga di posisi dimanapun kita bisa menambah pencahayaan, dan itu memang sangat penting. Baik, kita pindah ke sini Bapak Ibu. Jadi pada saat nanti pretest ya, pada saat pretest dengan pengawas, kita tidak diizinkan untuk mematikan kamera dan juga mikrofon di aplikasi Zoom kita. Seperti yang di depan tadi kami katakan bahwa Zoom itu digunakan pengawas ya untuk memantau aktivitas Bapak Ibu, sehingga kameranya harus on dan juga suaranya harus aktif, tidak boleh di mute seperti itu. Nah, lalu pertanyaan begini, bagaimana jika ada sumber lain yang membuat berisik seperti itu ya? Karena di dalam satu kelas pengawasan ujian itu, dalam satu kelas itu tidak hanya Bapak Ibu dan pengawas seorang. Jadi biasanya dalam satu kelas itu bisa 10-15 orang ya. Kalau terlalu banyak nanti pengawas juga akan bingung untuk mengeceknya. Jadi
mungkin 10 sampai 15 peserta. Jadi bisa jadi begini, misal di tempat Bapak Ibu sudah menyiapkan tempat yang sepi, jauh dari kebisingan, namun dari peserta lain ada suara-suara berisik, suara kendaraan atau suara orang-orang teriak dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja kan mengganggu konsentrasi Bapak Ibu dalam mengerjakan soal ya. Nah, ini bisa disiasati Bapak Ibu dengan izinnya pengawas. Nanti minta izin untuk mengecilkan speaker di volume yang ada di HP kita. Yang ada di HP kita ini kita kecilkan. Tapi jangan sampai mentok habis ya. Takutnya nanti ketika ada instruksi dari pengawas itu Bapak Ibu tidak dengar. Jadi dikecilkan saja, namun kita masih bisa mendengar apabila ada suara panggilan dari pengawas. Ini salah satu trik untuk Bapak Ibu tetap bisa berkonsentrasi meskipun Bapak Ibu melaksanakannya adalah secara daring berbasis domisili. Mungkin itu Bapak Ibu, kami doakan Bapak Ibu lancar dalam persiapan segala sesuatunya, baik persiapan teknis maupun persiapan Bapak Ibu untuk menyiapkan pengetahuan ya dalam mengerjakan soal pretestnya nanti. Doa terbaik adalah Bapak Ibu mendapatkan hasil skor yang maksimal sehingga bisa terjaring sebagai calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2022 ini. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.